sesuai yang diajarkan oleh murid-murid Tuhan, tapi sesuai yang diteladankan oleh Tuhan. Tuhan itu dibaptisnya gimana? Dia keluar dari air, turunlah Roh Kudus, berarti dia masuk, bukan? Tugasku adalah ikut juru selamatku, bukankah dia jalan? Kalau dia jalan, kenapa saya harus cari jalan lain? Kalau dia kebenaran, kenapa saya cari kebenaran lain? Kalau dia hidupnya yang ku ciplak, yang ku contoh mentah-mentah. Di video saya yang lalu, saya sudah menjawab argumen daripada Philip Mantova bahwa kata baptiso itu punya makna yang tunggal, yaitu diselamkan. Saya sudah buktikan itu salah karena itu melawan konteks daripada kitab suci di mana kata itu dilekatkan di dalam kalimat-kalimat tertentu. Sekarang kita lanjut di argumen kedua dari Mantova. Dia mengatakan bahwa Yesus itu dibaptiskan secara selam dan kita harus mengikutinya karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tadi kita sudah melihat videonya, jadi di sana Philip Mantova berkata begini. Saya mau dibaptis sesuai dengan yang diteladankan oleh Tuhan. Tuhan itu dibaptis gimana? Dia keluar dari air, turunlah Roh Kudus, berarti dia masuk, bukan? Seperti Yesus masuk ke air, keluar, Roh Kudus turun. Tugasku adalah ikut juru selamatku, bukankah dia jalan? Kalau dia jalan, kenapa saya harus cari jalan lain? Kalau dia kebenaran, kenapa saya cari kebenaran lain? Kalau dia hidup, hidupnya yang kujiplak, yang kucontoh mentah-mentah. Ini adalah pernyataan daripada Philip Mantova yang sudah saya putarkan tadi videonya. Ada 2 poin di dalam pernyataannya itu. Pertama, Yesus dibaptis secara selam. Kedua, karena Yesus diselamkan, maka Philip Mantova menjiplaknya, mengikutinya. Sebab apa? Sebab Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Oke, mari kita melihat poin yang pertama. Apakah Yesus dibaptis secara selam? Teksnya ada dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Argumen yang sering dimunculkan oleh para pengaruh selam adalah Alkitab mencatat Yesus itu dibaptis secara selam dan tidak menggunakan cara-cara yang lain seperti percik, tuang, dan sebagainya. Nah, kalau saudara melihat di dalam Matius pasal 3 yang sudah kita baca tadi, ada 3 kali kemunculan kata baptis. Di ayat yang 13, dari kata Yunani baptistenai, lalu muncul juga di ayat yang ke-14, baptistenai, kemudian muncul di ayat yang ke-16, baptisteis. Semuanya sama, itu berasal dari kata Yunani baptizo. Sekarang apa makna kata baptizo dalam teks-teks tersebut? Philip Mantova mengatakan Yesus diselamkan. Nah, kalau saudara menonton video saya sebelumnya, Mantova beralasan Yesus diselamkan bukan hanya karena teksnya itu menggunakan kata baptizo, tetapi juga karena ada frasa keluar dari air. Saya kira ini adalah argumen yang sangat lemah. Di video saya sebelumnya, seperti saya katakan tadi, saya sudah menunjukkan beberapa teks yang membuktikan bahwa kata baptizo itu tidak mempunyai makna yang tunggal saja, tapi bervariasi. Namun Mantova sepertinya memberikan penafsiran yang menurut dia itu lebih kontekstual. Kenapa demikian? Karena dia menggunakan frasa Yesus keluar dari air, dan itu menjelaskan bahwa baptizo hanya punya satu makna, yaitu berarti diselamkan. Nah, jawaban saya seperti ini. Sanggahan yang standar yang biasanya diberikan oleh para teolog untuk menjawab para penganut baptis, baptis selam itu, biasanya para teolog mengatakan bahwa frasa keluar dari itu tidak terkait dengan cara baptisan tertentu. Dibaptis percik, selam, tuang, atau sebagainya. Tidak ada keterkaitan dengan cara baptisan seperti itu. Frasa itu dari kata Yunani anebeapo, dan dalam kemunculannya di Perjanjian Baru, itu tidak harus mengindikasikan adanya sesuatu yang keluar dari bawah atau dari dalam sesuatu.
kemudian dia keluar. Tidak seperti itu. Misalnya kalau kita melihat dalam Lukas 2 ayat 4, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Kata-kata pergi dari, itu dari kata Yunani anebe apo. Kalau saudara perhatikan, apakah berarti Yusuf sebelumnya ada di bawah tanah daerah Galilea, kemudian dia keluar dari bawah tanah itu? Apakah seperti itu? Tidak sama sekali. Yusuf tidak diselamkan di dalam tanah. Itu hanya berarti bahwa Yusuf meninggalkan kota Nazaret yang di Galilea, lalu ia pergi ke Yudea. Nah, ini sama seperti Yesus yang meninggalkan Sungai Yordan. Yesus keluar dari air, maksudnya dia meninggalkan Sungai Yordan setelah dibaptis. Contoh yang kedua adalah Matius 24 ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Kata Yunani apo kembali muncul di dalam ayat tersebut. Apo itu diterjemahkan sebagai keluar dari. Sekarang pertanyaannya, apakah sebelumnya Yesus itu berada di bawah tanah bait Allah, lalu kemudian muncul dan keluar dari bawah tanah itu? Apakah harus dimengerti seperti itu? Tentu saja tidak demikian. Yesus keluar dari bait Allah hanya menunjukkan bahwa dia meninggalkan bait Allah itu, lalu pergi. Ini tentunya sama kasusnya dengan Matius 3:16, di mana Yesus dikatakan keluar dari air. Itu tidak berarti sebelumnya Yesus tenggelam di dalam air tersebut. Tidak sama sekali. Tetapi itu berarti bahwa dia meninggalkan air setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ini jawaban saya yang pertama, di samping juga ada konteks historis yang tidak memungkinkan baptisan Yohanes itu dilakukan secara selam. Karena ada penafsir atau teolog yang mengatakan bahwa saat itu Yohanes sedang membaptis banyak sekali orang Yahudi. Angkanya itu sekitar lebih dari 100.000 orang. Karena kalau kita melihat dalam Matius pasal 35, yang datang di sana pada waktu itu kepada Yohanes untuk dibaptis, itu adalah orang-orang bukan hanya dari Yerusalem saja, tapi juga dari seluruh Yuda dan daerah-daerah di sekitar Yordan. Jadi kalau orang-orang itu diselam, maka diperkirakan ada lebih dari 2.000 baptisan selam yang dilakukan oleh Yohanes setiap harinya. Dan itu nampaknya mustahil, tidak memungkinkan. Jadi secara konteks kitab suci, secara historis juga, kita tidak bisa memahami bahwa Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu berarti dia dibaptis secara selam. Saya kira akan menentang konteks daripada Alkitab. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kata baptiso yang muncul 3 kali dalam peristiwa pembaptisan Yesus itu harus diartikan sebagai diselamkan, mengapa, pertanyaan saya, mengapa ketika kata itu diterjemahkan ke berbagai bahasa, itu tetap ditransliterasikan dengan kata baptis? Kata baptis itu tetap dipertahankan. Mengapa Lai misalnya tidak langsung saja menerjemahkan menjadi diselamkan? Mengapa tidak langsung diterjemahkan diselamkan? Saya melihat terjemahan baru daripada Lai edisi yang kedua yang sudah direvisi, tetap Lai tidak merubah kata baptiso itu menjadi diselamkan, tidak. Tapi dia tetap mempertahankan itu di dalam terjemahannya dengan kata baptis. Kenapa Lai tidak langsung mengganti kata baptis itu dengan selam, supaya para pembaca bisa mengerti secara jelas dan tuntas dan tidak mereka-reka? Kenapa tidak dilakukan seperti itu? Ketika Yohanes Sang Pembaptis disebut sebagai Yohanes Pembaptis, mengapa tidak diterjemahkan sebagai Yohanes Pembenam? Kenapa tidak diganti terjemahannya menjadi demikian? Tetapi tetap dipertahankan Yohanes Pembaptis di sana. Atau ketika Matius 28 ayat 19 berkata, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya, kata baptislah itu dari kata Yunani baptiso. Mengapa tidak langsung saja diterjemahkan sebagai dan selamkanlah atau benamkanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Kalau memang baptiso itu bermakna tunggal, semestinya Lai dan terjemahan versi-versi Inggris yang lain, misalnya King James, itu langsung saja menerjemahkan sebagai selamkanlah, ya kan? Selamkanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Seperti
klaim daripada Philip Mantova itu yang mengharuskan kata baptiso berarti diselamkan. Tapi kenapa tidak diterjemahkan demikian? Faktanya, kata baptis tetap dipertahankan oleh Lai, termasuk King James juga menerjemahkannya sebagai baptizing. Ya, tetap dipertahankan kata baptis itu, bukan diselamkan. Mengapa? Sekali lagi, karena kata Yunani itu tidak memiliki makna yang tunggal. Saya sudah buktikan di video sebelumnya bahwa kata itu bisa berarti mencuci. Bahkan kalau kita mencermati secara mendalam beberapa teks yang ada secara kontekstual di dalam beberapa ayat, maka itu lebih cocok dikaitkan dengan memercik ketimbang berarti diselamkan. Jadi setiap kata Yunani yang muncul di dalam Alkitab itu tidak kaku, tidak statis, tapi memiliki beberapa makna. Makna yang mana kita ambil tergantung konteks dari kata itu, di mana dia ada di dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, jawaban saya, kalau saudara perhatikan perintah membaptis oleh Yesus di dalam Matius 28 ayat 19, di sana tidak ada indikasi apapun bahwa Yesus memerintahkan baptisan selam. Kata baptiso yang muncul di dalam ayat itu dikaitkan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Allah Tritunggal. Itu sama sekali tidak dikaitkan dengan sebuah cara baptisan tertentu. Entah itu selam, percik, tuang, dan sebagainya. Tidak ada. Itu adalah perintah Yesus untuk membaptis dengan formula Trinitarian, bukan perintah untuk menyelamkan orang-orang percaya. Sekarang, ada argumen kedua yang dilontarkan oleh Philip Mantova. Dia mengatakan karena Yesus diselamkan, maka Mantova menjiplaknya, mengikutinya. Sebab Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya kira dia mengacu kepada teks dalam Yohanes 14 ayat 6 ya, karena kata-kata jalan, kebenaran, dan hidup itu hanya muncul dalam ayat tersebut. Ayatnya berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara, ini adalah argumen yang lucu sekali. Bahkan orang yang baru belajar Alkitab mungkin tidak akan langsung berpendapat seperti yang dikemukakan oleh Philip Mantova. Kacau sekali. Ini adalah penyimpangan dari maksud teks yang sesungguhnya. Penafsiran yang menyimpang sama sekali dari maksud ayat yang sebenarnya. Jawaban singkat saya adalah seperti ini. Teks dalam Yohanes 14:6 sama sekali tidak ada hubungannya dengan baptisan Kristen. Tetapi kalimat Yesus itu adalah dalam konteks soteriologi atau keselamatan, sesuatu yang bersifat eskatologis yang akan datang. Yesus sedang bicara tentang rumah Bapa atau sorga, dan nanti setiap orang yang percaya akan ada di sana, di tempat di mana Yesus berada, di rumah Bapa, di sorga. Ini latar belakangnya. Kemudian muncul kalimat Yesus dalam ayat 6 bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya, kalau Anda ingin pergi kepada Bapa di sorga, saudara tidak akan pernah sampai kalau Anda tidak melalui Yesus. Jadi yang dibicarakan di sini bahwa Yesus adalah satu-satunya pengantara kepada Bapa, pengantara kepada sorga. Jikalau kamu ikut pengantara yang lain, kamu akan berakhir di neraka. Itu maksud ayat tersebut dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan baptisan air. Nah, saudara, ini sesuatu yang sangat menyedihkan karena seorang pendeta besar dengan jemaat begitu banyak, pengikutnya mungkin ada jutaan di seluruh Indonesia. Dan itu bisa terlihat ketika KKR di Kupang itu hadir begitu banyak sekali orang, 20 ribuan orang. Tetapi dia ngajar secara sembrono dan salah. Maka potensi untuk menyesatkan begitu banyak orang itu sangat memungkinkan. Maka sebelum jemaat Anda, Philip Mantova, sebelum gereja Anda itu hancur, saya menganjurkan untuk belajar Alkitab secara benar. Dan jangan hanya asal comot ayat untuk menjustifikasi keharusan selam yang dianut itu, yang sama sekali tidak didukung oleh kitab suci. Oke, saya akan memberi kesimpulan atas baptisan ulang dilakukan oleh Mantova dalam KKR di Kupang itu. Pertama, saudara jangan grogi ketika Anda bertemu dengan para pengajar yang suka gunakan istilah-istilah Yunani, ya, istilah-istilah bahasa asli dalam Alkitab,
Ibrani atau Yunani. Tidak selamanya mereka itu benar. Bahkan para teolog biblika sekalipun, sekaliber apapun, saya kira tidak selamanya juga mereka benar dalam mengajarkan sesuatu. Jadi saudara harus belajar sendiri, cari sendiri kata Yunani itu, dan saudara menerapkan prinsip hermeneutik yang benar supaya saudara bisa memahami secara benar. Jadi saudara boleh mengutip kata-kata para teolog biblika, boleh belajar kepada para teolog biblika, tapi saudara jangan telan mentah-mentah, belajar sendiri juga secara mandiri, baca buku-buku tafsiran sebanyak mungkin, bandingkan salah satu penafsir dengan penafsir yang lain, lalu saudara memberikan kesimpulan pribadi. Ya, jangan asal mencomot pandangan dari para teolog, karena mereka juga bisa salah karena mereka manusia biasa. Nah, kalau saudara ketemu orang-orang seperti Philip Mantova yang sok menggunakan istilah Yunani, saudara tidak usah takut. Tanya dia, di mana sumber ucapanmu itu? Pakai rujukan yang mana? Buku siapa? Halaman berapa? Yang mengatakan bahwa kata baptiso itu hanya bermakna tunggal, yaitu diselamkan. Mana buktinya? Saya kok yakin dia tidak akan bisa menunjukkannya, karena biasanya orang-orang itu hanya mengikuti klaim-klaim pendahulunya sebelumnya, para seniornya yang juga mengharuskan selam. Jadi keharusan selam itu hanyalah sekedar klaim turun-temurun dari satu generasi kepada generasi berikutnya, begitu seterusnya, dan tidak sama sekali divalidasi oleh kitab suci. Karena faktanya di Alkitab kata baptizo memiliki variasi makna tergantung konteks kata tersebut. Kedua, baptisan Philip Mantova yang dilakukan di Kupang dalam ibadah malam Pentakosta itu adalah baptisan palsu. Kenapa? Karena yang pertama, dia mengharuskan selam. Yang lain seperti baptisan percik itu salah katanya, tidak sah. Padahal Alkitab mengindikasikan ada baptisan percik itu. Lalu yang kedua, alasannya karena Philip Mantova melakukan baptisan ulang terhadap orang-orang yang dahulunya sudah dibaptis dengan formula Trinitarian. Dan karena itu dia telah melecehkan atau menghina baptisan yang pertama. Karena baptisan pertama itu sah. Yang ketiga, sah atau tidaknya sebuah baptisan itu tidak ditentukan oleh cara baptisannya, selam, percik, tuang, dan sebagainya. Tapi itu ditentukan oleh formula yang benar, ya, yaitu dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini tanggapan saya untuk KKR tidak alkitabiah dari Philip Mantova yang dilakukannya di Kupang. Semoga bisa memberi sedikit masukan untuk saudara sekalian. Tapi kalau saudara tidak mau menerima pendapat saya, terserah, itu bukan urusan saya.